Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Luhur Universitas Adibuana Surabaya dengan mengangkat topik filosofi penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Bagi Anda yang baru bergabung dalam channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Hayya 'alas shalah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi 'alima wa kafa billahi hasiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, faman syahida bikum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu walitukmilul iddat walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari pada kesempatan hari ini, pada Jumat tanggal 28 Februari 2025 yang bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1446 Hijriah, sebagaimana yang secara rutin sebelum khatib menyampaikan dan melanjutkan khutbahnya, mengawali dengan menyampaikan pentingnya menjaga dan meningkatkan ketakwaan sebagai bentuk wasiat buat diri kita masing-masing. Wasiat ketakwaan ini penting dalam rangka apa? Menghentakkan kesadaran di dalam diri kita untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka dengan ketakwaan ini, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan membentangkan keselamatan buat diri kita semua, istri kita dan anak turun kita, menuju keselamatan dan keridhaan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat topik tentang penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berangkat dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman syahida minkum syahra falyasum. Dan barang siapa di antara kamu semua menyaksikan tanggal, maka berpuasalah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kata faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa di antara kamu yang melihat, yang menyaksikan tanggal atau hilal, maka berpuasalah. Kata syahida itu adalah melihat dengan mata kepala. Artinya apa? Jikalau kemudian mata ini mampu melihat hilal, apa itu hilal?
Hilal adalah bulan sabit yang ada di ufuk barat atau di arah barat, arah matahari tenggelam. Maka ketika mata kepala ini menyaksikan hilal itu atau bulan sabit itu, maka perintah Allah adalah falyasum, berpuasalah. Maka inilah kemudian ketika Allah sudah memerintahkan falyasum, hendaklah kamu semua berpuasa, maka wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa yang ada di antara orang itu sakit atau bepergian, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka boleh mengqadha atau mengerjakan di hari yang lain, tentu di hari sesudah Ramadan ini berlalu. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan Allah menghendaki kamu semua kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Walitukmilul iddata, dan hendaklah sempurnakanlah hitungannya. Wa tukabbirullaha ala ma hadakum, dan bertakbirlah, hendaklah bertakbir kepada Allah atas apa yang Allah tunjukkan kepadamu. Wa la'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kamu termasuk orang yang bersyukur. Maka berkaitan dengan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu karena kamu melihat hilal. Fa in hubiya, namun apabila ditutup mendung alaikum atas kamu sehingga tidak memungkinkan untuk melihat hilal, fa akmilul iddata sya'ban, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu 30 hari. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari 1909 dan Sahih Muslim atau riwayat Muslim hadis 1081. Dua ini menunjukkan bahwa tatkala menetapkan tanggal, maka Allah memerintahkan dengan melihat dengan kepala. Begitu pula Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka itu adalah melihat hilal itu dengan mata kepala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lantas bagaimana dalam perspektif keindonesiaan? Yang jelas nanti habis maghrib Menteri Agama akan melakukan sidang isbat, sidang menetapkan tentang tanggal 1 Ramadan nanti jatuh apakah besok atau lusa, maka bergantung dari tim Ru'yatul Hilal yang ditugaskan dari Sabang sampai Merauke. Namun berdasarkan perhitungan atau hisab yang cukup memungkinkan sesuai dengan kesempatan Mabim itu adalah 4 negara, Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura, yang cukup memungkinkan untuk melihat hilal karena di atas 3 derajat adalah di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Karena itulah hari ini dari jam 10 tadi sudah mendung, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan cakrawala dan jagat di permukaan Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke betul-betul cerah. Kalau Allah menurunkan hujan, biarlah hujan itu sebelum asar, hingga setelah asar nanti tidak ada satu mendung pun yang menutup cakrawala Indonesia, sehingga nanti hilal dapat dilihat. Namun toh demikian, walaupun toh demikian, dalam konteks keindonesiaan ada yang sudah memutuskan dengan hisab, yaitu mengawali Ramadan tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal 1 Maret. Apakah nanti keputusan berdasarkan hisab atau berdasarkan ru'yah, maka masing-masing akan dikembalikan pada keyakinan masing-masing. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melaksanakan siam Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Ada 3 hal jikalau kita tinggalkan, maka sesuai dengan ancaman Rasulullah SAW, maka siapapun yang meninggalkan 3 hal itu dapat dinyatakan kufur.
Apa 3 hal itu? 1. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Siapa yang meninggalkan syahadat dan menyatakan menutup atau mencabut syahadatnya, maka dia dinyatakan kufur. Yang kedua, sholat. Siapapun yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada halangan apapun, dalam posisi sadar, berakal dan balik, kemudian tidak mau sholat, meninggalkan sholat dengan sengaja, sesadar-sadarnya, maka dia dinyatakan sebagai orang kufur. Yang ketiga, siapapun yang meninggalkan siam Ramadan tanpa ada halangan. Siapakah yang terhalang untuk berpuasa itu? 1. Orang sakit. Yang kedua, orang yang bepergian. Yang ketiga, ada orang yang terhalang secara syariat bagi perempuan, yaitu ada menstruasi, ada nifas, ada wiladah. Tanpa ada halangan itu, kemudian dengan sengaja meninggalkan siam Ramadan, maka jikalau saat meninggalkan siam Ramadan itu meninggal dunia, maka orang tersebut tidak punya hak untuk masuk surga. Kenapa? Karena dia meninggal dalam posisi kufur. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lantas apa yang ditarhibkan dan dijanjikan oleh Rasulullah SAW? Maka sungguh Ramadan ini adalah bulan penuh berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, "Man adda fihi bi khislati minal khair kana kama adda fardatan fi man siwa." Siapa yang melakukan segala macam ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka dia seperti melakukan amalan wajib di bulan Ramadan. Wa man kana fardatan fi, dan barang siapa yang melakukan perbuatan wajib di dalam bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina fardhah, maka dia seperti melakukan amalan wajib 70 kali lipat. Karena itulah iman banget, umur umat Rasulullah ini sangat pendek, rata-rata adalah 63. Kalau 63 tahun itu kalau dihitung, kalau 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini, maka 63 tahun itu sama dengan 90 menit. 90 menit itu adalah seperti waktu jeda, waktu yang digunakan dalam pertandingan sepak bola. Kalaupun toh nanti ada perpanjangan, paling banter ada perpanjangan 15 kali 2, atau kemudian 30 menit, berarti ada waktu 120 menit. Maka paling banter usia kita dalam ukuran akhirat hanya 2 jam atau 120 menit. Karena itulah hidup yang sangat singkat ini, momentum di bulan Ramadan ini adalah momentum untuk menabung, berbekal menuju akhirat, sehingga mudah-mudahan Ramadan 1446 Hijrah ini betul-betul menghentakkan kesadaran serta ridha Allah buat diri kita menuju jalan husnul khatimah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir khutbah ini kita berdoa, mudah-mudahan diri kita, istri kita, anak turun kita termasuk orang-orang yang menegakkan sholat, menegakkan Ramadan, menegakkan seluruh apapun yang Allah perintahkan sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mudah-mudahan Allah membentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Demikian liputan khutbah ini. Atas atensi Anda menyaksikan tayangan ini diucapkan terima kasih. Dan sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.